Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang tafsir, yang kita sudah masuk kepada tafsir yang baru, yaitu surat As-Saff. Sebelum kita masuk kepada ayat As-Saff, alangkah baiknya kita lebih mengenal dulu terkait dengan profil serta penamaan surat As-Saff, serta apa saja yang ada di dalam surat As-Saff itu. Oleh karena itu penting filosofi nama surat As-Saff ini diambil dari ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, shaffan, yang teratur, berbaris, bersaf, yang mana barisan safnya itu ka'annahum bunyanum marsus, mereka bagaikan bangunan yang kokoh. Allah suka. Makanya filosofi kita sholat berjamaah, luruskan saf, rapihkan, rapatkan, itu dalam rangka filosofi membangun barisan yang rapih, ya, dalam rangka memerangi musuh Islam. Kalau sholatnya saja tidak rapi di internal, bagaimana kemudian kita akan melawan musuh kita berjihad di jalan Allah? Nah, oleh karena itu surat As-Saff ini masuk dalam kategori surat Madaniyah. Artinya ibu bapak, kalau berbicara surat Madaniyah, maka surat-suratnya sudah lagi berbicara kepada konteks politik, sudah berbicara dalam konteks sosial, ekonomi, militer, sesuatu hal yang tidak dibahas dalam surat-surat Makkiyah, surat-surat yang lebih membahas tentang akidah, ayat-ayat yang lebih membahas tentang tauhid, yaumil qiyamah, yaumil hisab, hal-hal yang berkaitan dengan hati. Dan itu 13 tahun sudah Nabi lakukan di periode Mekah. Nah, ketika tauhidnya sudah kuat, hatinya sudah tazkiyatun nufus, bersih, tidak punya kepentingan apapun kecuali akhirat, maka ketika berbicara tentang ayat Madaniyah mereka siap. Politiknya bukan lagi politik pragmatis, tapi politik profetik, politik kenabian. Jadi kalau ada sogokan 1 miliar haram, nah gitu ya, 2 miliar haram, 100 miliar halam. Mulai goyah. Kenapa goyah? Tauhidnya kurang kuat. Ya, makanya yang terjun di dunia politik harusnya ada dulu fase di mana mereka digembleng, sebagaimana para sahabat di periode Mekah, dan itu lebih lama, 13 tahun. Ini mah baru anak kemarin sore langsung mencalonkan diri, ya, belum tahu ilmu apapun sudah mau mencalonkan diri. Nah, jadi pelajarannya itu surat Madaniyah. Ayatnya berjumlah 14 dan memiliki fadilah. Di antara fadilahnya nanti kita akan sampaikan beberapa riwayat terkait dengan fadilah surat As-Saff, sekaligus juga
terkait dengan asbabun nuzulnya terkandung dalam riwayat tersebut. Wabah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya mengatakan pokok bahasan surat As-Saff adalah seputar peperangan. Ya, walaupun sekarang kita tidak berperang, Bu ya, secara fisik, tapi secara siasa ekonomi sama, kita sedang dijajah. Contohnya belum makmur masyarakat kita. Kemudian dari segi aspek lainnya, budaya, bahasa dan seterusnya. Kemudian juga berbicara tentang jihad fisabilillah, pahala yang besar, dan hukum-hukum syariat sebagaimana surat Madaniyah pada umumnya. Intinya surat As-Saff ini memang secara umum berbicara tentang jihad fisabilillah. Kemudian juga saya sampaikan supaya ada gambaran secara umum, walaupun ayat per ayatnya belum dibahas, tapi secara umum peta pembahasan tentang surat As-Saff ini, satu, membahas tentang bertasbihnya seluruh makhluk langit dan bumi kepada Allah. Itu diawali ayat pertama. Jadi sebelum berbicara tentang jihad, berperang, Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa langit, bumi, semesta alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat 2, ayat 3 itu membahas tentang celaan bagi orang yang perkataannya tidak selaras dengan amal perbuatannya. Lalu kemudian ayat berikutnya membahas kecintaan Allah terhadap orang-orang yang membereskan garis perjuangan dalam jihad fisabilillah. Ini ayat yang keempat tadi. Kemudian ayat berikutnya, ayat 5 sampai ayat 9 ini membahas tentang dua kelompok Yahudi dan Nasrani yang membangkang terhadap nabinya. Ayat 10 sampai ayat 13 membahas tentang keutamaan jihad fisabilillah, dan ayat terakhir motivasi untuk menjadi penolong Allah. Intan surullaha yansurukum. Kalau kamu membela, menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, inilah seputar tentang profil surat As-Saff yang harus kita ketahui secara umum. Sebelum detailnya kita bahas beberapa saat lagi. Kita langsung kemudian masuk kepada fadilahnya, yang sekaligus juga membicarakan tentang asbabun nuzulnya. Akhrajal Imamu Ahmadu an Abdillah bin Salamin. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya tokoh Yahudi, cerdas, ulamanya orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Qala, beliau mengatakan, tadzakarna ayyukum ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayas'alahu ayyal a'mala ahabbu ilallah. Kami pernah berdiskusi, siapa di antara kalian yang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya, amal apa yang Allah cintai? Amalan apa yang paling Allah cintai? Falam yakum ahadun minna, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang berdiri menjelaskan tentang amalan apa yang paling Allah sukai. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina rajulan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami seorang-seorang. Fajama'na, lalu kemudian kami berkumpul. Faqara'a alaina hadis surah, lalu kemudian dibacakanlah surat ini, yakni surat As-Saffi kuliha, yaitu surat As-Saff. Jadi ketika ditanya amalan apakah yang paling Allah cintai, sukai, jawabannya surat As-Saff, yang isi kandungannya berbicara tentang jihad di jalan Allah. Berarti amalan yang paling Allah cintai adalah jihad.
Kemudian juga dalam riwayat berikutnya senada walaupun riwayat At-Tirmidzi dari sumber Abdullah bin Salam juga, ia mengatakan qa'adna nafaron min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama sekelompok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatada karena lalu kemudian kami berdiskusi. Fakulna lalu kemudian kami mengatakan launa lamu ayyal a'mali ahabba ilallahi azza wa jalla la amilnahu. Seandainya saja kami tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka kami akan mengamalkannya. Jadi para sahabat ini ingin tahu sekali, ingin tahu sekali tentang amalan yang paling Allah cintai, maka pasti mereka akan mengamalkannya. Ini karakter sahabat. Ya, kalau karakter sahabat itu Pak, kalau ada amalan yang itu merupakan ada fadilahnya, langsung diamalkan. Begitu. Yang tidak ada fadilahnya saja secara pengetahuan mereka mengamalkan, apalagi tahu fadilahnya. Begitu. Kalau kita kan mengamalkan sesuatu harus ada fadilahnya dulu. Ya, baru termotivasi. Kalau belum ada fadilahnya mah kayaknya tidak ada motivasi, paling sedikit saja. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan surat ini, ya, yang tadi sama isinya. Itulah tentang fadilah surat As-Saff. Kita coba dalam kesempatan ini menafsirkan ayat 1 hingga ayat 4, walaupun barangkali yang akan ditafsirkan bisa sampai ayat 3 atau mungkin ayat 4, Allahu alam. Kita lihat waktunya Bu ya. Gitu. Kalau semakin terang itu di luar berarti menunjukkan sudah agak siang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Omong doang. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, berjihad di jalannya, shaffan, dalam barisan yang teratur, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu seperti bangunan yang tersusun kokoh. Inilah 4 ayat yang akan kita bahas. Ayat yang pertama dulu, yaitu tentang bertasbihnya semesta. Dalam ayat lain diterangkan pula bahwa alam semesta beserta isinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak memahaminya Bu, Pak. Itu. Jadi jangan kira ini meja, apalagi Bu ini? Ya, ini benteng atau pondasi, lantai, itu ternyata bertasbih. Cuman kita tidak memahami saja bahasa mereka. Ini dalam surat Al-Isra ditegaskan ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala langit-langit yang 7, wal ardu, bumi, wa man fihinna, dan isi dari semua itu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidaklah semua itu kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la
tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian, kita semua tidak paham terhadap tasbih mereka. Tasbihnya batu, tasbihnya meja, tasbihnya kursi, tasbihnya gelas. Innahu kana haliman ghafuron, dan sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha pengampun. Ayat ini menegaskan tentang ayat pertama dalam surat As-Saff. Kita lihat bagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kutip langsung dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab alamatun nubuwah fil Islam, nomor hadis 3579. Ustadz kok tahu? Itu ada di bawah ya. Jadi tidak hafal. An Alqomata, dari Alqomah, an Abdillah, dari Abdullah, qala, yang mengatakan kunna na'uddul ayati barokatan. Kami menganggap dulu tanda-tanda kekuasaan Allah itu sebagai barokah. Wa antum ta'uddunaha tahwifan, sedangkan kalian menganggap tanda-tanda kekuasaan Allah itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi beda kalau para sahabat itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu sebagai barokah. Nah kalau generasi kalian setelah para sahabat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu justru sebagai bentuk rasa takut. Ya, jadi beda reaksinya. Kuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Faqallal ma'u, lalu kemudian air menipis, Bu. Bayangkan dulu nggak ada minimarket, kalau kehabisan air itu sangat repot, Bu. Sangat repot. Nggak bisa gali dulu. Jadi perbekalan itu bukan hanya perbekalan makanan, plus juga perbekalan air. Sedangkan bagi umat Islam, air itu bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk bersuci, berwudu. Maka kata Nabi, faqala utlubu fadlatam min ma'in, carilah air yang sedikit itu. Jadi kalau ada air yang sedikit, kata Nabi, bawakanlah. Faja'u bi'ina'in fihi ma'un qalilun, maka mereka para sahabat membawakan air yang isinya sedikit. Fa'adkhala yadahu fil ina'i, lalu kemudian Nabi memasukkan jari jemarinya ke bejana yang berisi air sedikit itu. Qala, Nabi bersabda, hayya alat tohuri, kemarilah, silahkan bersuci. Al-mubaraki wal barokatu minallah, dengan air yang berkah dan keberkahan itu sumbernya dari Allah. Ya, karena takut Nabi dianggap sakti, padahal hakikatnya ini dari Allah. Maka mereka berwudu, ada yang dipakai minum, berwudu dan seterusnya. Air yang sedikit itu mencukupi para sahabat yang banyak. Ini diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Awas ibu bapak, ciri mujizat cuma satu kali, tidak bisa berulang kali. Kalau mujizat berulang kali bahaya nanti. Bisa jadi Nabi Muhammad buka praktek, ya. Jadi satu waktu barangkali susah air silahkan. Oh Nabi begini ya, nggak bisa. Ini diantara mujizat. Nah kemudian fala qad ra'aitul ma'a yanba'u min baini asabihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat air memancar di antara sela-sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa gitu, bagaimana? Ini mukjizat. Barangkali Ustaz bisa mempelajarinya, tidak bisa. Ya, ini adalah mukjizat. Dan mukjizat ini Allah yang berikan. Dan itu satu kali rata-rata, ya. Nah, walaqad kunna nasma'u, dan kami mendengar tasbihat to'ami, tasbihnya makanan, wa huwa yuqalu, sedangkan mereka dimakan. Jadi minuman, makanan yang ketika akan dimakan mereka bertasbih. Ya, ibu makan gehu bala-bala lepet apa itu?
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kira-kira dimakan dibuang, Bu. Kaget kita mah ya. Pasti kaget. Ini kok bisa bicara? Nah, kalau dulu mah para sahabat nggak kaget. Ya, karena nabinya ada barangkali ya, tinggal bertanya saja kepada nabi, apa ini nabi? Kalau sekarang terjadi, kira-kira apa yang kita lakukan, Bu? Repot, Bu. Mau makan nasi goreng berisik ini, ya, coba nasinya pisahkan. Ini berkumpul jadi tasbihnya semakin keras, ya. Makan bakso, baksonya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu, berisik ya, sepertinya kita akan ketakutan. Nah, ini luar biasa. Ternyata makanan pun bertasbih. Makanya di antara adab makan minum jangan mencela makanan. Ya. Seandainya makanan ini tidak enak, ya, setidak enaknya pun ini makanan bertasbih. Oh ya. Masa makanan yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kita ya dijelek-jeleki, apa ini makanan kayak gini, oh gitu ya. Makanya Nabi SAW kalau tidak suka diam, isyarat gitu ya. Makanya cari tahu ini kebiasaan Bapak kalau tidak suka gimana ya. Nah, sebaiknya menggunakan gestur tubuh ya. Gestur tubuh Nabi diam. Gestur tubuh Bapak apa? Silahkan. Ustadz bimoli si bapak mah naon? Bibir monyong 5 cm. Wah, kayak gitu berarti itu menunjukkan tidak suka. Atau punya gestur apa beda lagi, silahkan. Yang jelas jangan mengeluarkan kalimat yang tidak baik. Malah sebaliknya disunahkan. Kalau makanan itu memang enak, disukai oleh bapak ibu, puji makanan itu. Ya, luar biasa ibu, makanannya luar biasa, konsumsinya enak dan sebagainya. Ya, masakannya luar biasa. Ternyata dipuji oleh sang bapak, ada udang di balik batu, ya, supaya ibu tiap hari masak. Jadi dipuji. Itu makanan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian juga wa fi hadis Abi Darin, ini dalam Ibnu Katsir saya kutip. Dalam hadis Abu Dar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhoda fi yadihi hasoyatin, pernah mengambil beberapa batu kecil, Bu, dalam tangannya. Fasumi alahunna tasbihun, lalu terdengar batu-batu kerikil itu bertasbih. Kahani nahli, seperti suara lebah. Kalau lebah apa ya? Ya, mengiung. Apa bahasa Indonesianya mengiung ya? Mendengung. Ya, mendengung gitu. Jadi ada suara. Nah, berdasarkan riwayat ini berarti tasbihnya tidak sama dengan kita, Bu. Tidak subhanallah, subhanallah, subhanallah yang tergambar seperti tadi. Tapi tadi ada suara. Makanya suaranya itu seperti lebah. Oh, ternyata gelasnya terbuat dari mesin portable. Belum dimatikan. Nah, kalau itu enggak. Dulu betul bersuara. Dan itu katanya tasbih. Tasbihnya batu. Ya, dan akan semakin orang beriman kelak pada akhir zaman. Batu ini bukan hanya bisa bertasbih, tapi batu bisa berbicara kepada orang muslim. Ya muslim, hada kafir, ini orang kafir, uktulhu, bunuhlah. Saat orang kafir punya tameng Dajjal, dan kita punya tameng Nabi Isa alaihissalam, maka semua semesta akan membongkar tempat persembunyian orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir yang saat itu kondisinya sedang perang, kecuali satu pohon yang melindungi orang Yahudi, pohon Gorkod. Ibu boleh searching, itu ada dan itu sudah dibudidayakan. Orang Yahudi sudah beriman ya terhadap Al-Quran, Al-Hadis lebih daripada kita. Ya.
Harusnya kita membasmi pohon gorkod, ya, mereka sudah membudidayakan. Kenapa? Karena satu-satunya benda, ya, semesta yang tidak berbicara atau melindungi orang Yahudi itu. Itu ayat pertama. Ini ayat yang kedua. Jangan omdo, ya, jangan omong doang. Ayatnya yang tadi kita bacakan itu dikomentari oleh Ibnu Abbas. Kana nasun minal mu'minina qabla an yufrodo al jihadu yaquluna. Orang-orang mukmin sebelum diwajibkannya jihad, mereka mengatakan begini, Bu, Pak. Lawadidna annallaha azza wa jalla dallana ala ahabbil a'mali ilaihi fana'mala bihi. Seandainya Allah menunjukkan kepada kami amalan yang paling dicintainya, maka kami akan mengamalkannya. Fa'akhbarallahu nabiyahu, lalu kemudian Allah menginformasikan kepada nabinya anna ahabbal a'mali imanun bihi la syakka fi. Amalan yang paling Allah cintai adalah beriman tanpa keraguan. Wa jihadu ahli maksiatihi ladina khalafu bil imani walam yukirru bihi. Dan jihad melawan orang-orang maksiat yang menyelisih iman dan mereka tidak berikrar dengan keimanan itu. Falamman nazalal jihadu karihadzalikan nasun minal mu'minina. Ketika turun kewajiban jihad, orang-orang sebagian dari mukmin merasa benci, berat. Ternyata amalan yang Allah turunkan itu jihad. Nah, disinilah kemudian, ya, Allah benci, kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Amat besar. Jadi seandainya tidak mampu untuk diamalkan, jangan dulu bicara. Nah, inilah teguran, ya, terhadap sebagian orang beriman di zaman itu. Nah, oleh karena itu para ulama dalam tafsir Al-Marughi mengatakan bahwa dengan dalil ini wajibnya menunaikan janji. Kalau saya terpilih, maka sembako akan dimurahkan, ya, kemudian akan mendapatkan BLT per orang 5 juta. Nah, harus diamalkan tidak? Harus. Kalau tidak apa? Kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Allah amat besar bencinya terhadap mereka yang berkata, berjanji tapi tidak ditunaikan. Makanya ditegaskan dalam ayat, dalam hadis, ayatul munafiki talatun. Ciri orang munafik itu 3. Idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia ingkar. Idza haddasa kadzdzaba, bila berkata bohong. Wa idza tu'mina khona, bila diamanahi dia berkhianat. Makanya ayat ini kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Nah, ini ayat terakhir. Rapihkan barisan. Nah, setelah Allah menegur orang-orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah, Allah memuji di ayat berikutnya, ayat keempat. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksudnya apa? Kata Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Marughi, maksudnya adalah Allah ridho terhadap orang-orang yang berperang dan akan memberikan pahala besar bagi yang berperang di jalan Allah. Mereka merapihkan barisannya menjadi satu, ya, seperti batu-batu yang tersusun rapih yang tidak gentar terhadap medan perang. Mereka bagaikan bangunan yang kokoh, tinggi lagi merekat, tidak ada celah untuk terbuka. Ya. Nah, makanya keutamaan mati syahid ini yang ada di Palestina, yang konflik dengan orang Yahudi, menurut kita mah kasihan, Bu, ya. Kasihan mereka mati, meninggal, tapi ternyata melihat pahala mati syahid, justru mereka itu sangat menginginkan mati syahid.
Ini hadisnya, saya langsung bacakan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li syahidi indallahi situ khisolin. Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. 1, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, langsung dimatikan. Bahkan orang yang mati syahid tidak wajib disolatkan, tidak juga boleh dimandikan, karena darah-darahnya menjadi pahala. Kemudian diperlihatkan tempat duduknya di surga. Jadi surganya sudah dilihatkan. 3, dijaga dari siksa kubur. 4, diberi keamanan dari kekuatan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Ketika fase dibangkitkan di alam kubur, semua takut kecuali orang yang mati syahid tidak. Kemudian 5, diberi mahkota kemuliaan yang 1 permata darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan paling terakhir, yaitu dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. 72 bidadari, Pak, ya. 2 GHC senanya. Komo 72, ya. Di akhirat, Pak, bukan di dunia. Di dunia mah nggak bisa, ya. 2 GHC. 1 juga susah, ya. Apalagi banyak. Nah, ini terakhir. Dalam riwayat Al-Bukhari, ibu bapak, dikatakan, ma min abdin yamutu lahu indallahi khairun yasurruhu an yarji'a ila dunya wa anna lahu dunya wa ma fiha illa syahida lima yaro min fadli syahadah fa innahu yasurruhu an yarji'a ila dunya fayuqtala marratan ukhra. Tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia tidak mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia, dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid, karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia, kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Jadi berdasarkan hadis ini, orang yang mati syahid itu ketika dia mati mendapatkan keutamaan-keutamaannya, mereka punya satu keinginan, ingin hidup lagi dan ingin kembali mati syahid, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka betul-betul sedang jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membela Islam, membela agama Islam, berperang dengan musuh-musuh Allah, mereka mendapatkan pahala mati syahid. Makanya banyak kita melihat orang-orang yang mati syahid, matinya itu tersenyum, Bu, ya. Begitu, matinya tersenyum. Orang yang tidak mati syahid itu bisa jadi matinya tidak tersenyum, ya, nyengir, ya, sametan tacan lunas, otak nyengir gitu, ya. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah, ya, diberikan keafiatan dan juga kesehatan untuk selalu beramal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Oh ya, silakan Bapak. Ya, boleh. Dalam Al-Quran banyak surat-surat yang dimulai dengan sabbi itu semuanya ada tasbih. Saya kalau tidak salah pernah baca di Tafsir Al-Bayan menurut Profesor Hasbian Siddiqi itu pahalanya, katanya fadilahnya membaca ayat tasbih itu 1000 kali lebih besar. Jadi yang mengkonfirmasi orang betul. Iya, betul. Saya sengaja tidak membahas tentang fadilah keutamaan tasbih, karena kalau tidak salah di surat sebelumnya yang pernah kita bahas, yang diawali dengan yusabbihu juga, surat apa, Bu, ya? Iya, Al-Hadid juga ada kan? Nah, itu sudah dibahas
Dan betul fadilahnya sangat luar biasa. Nah kan suka lupa lagi Bu ya ayat-ayat yang sudah dibahas, makanya saya sengaja ini direkam. Nanti kalau Ibu mau mengulang-ulang lagi, Bapak nanti saya share lagi. Betul, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sunnah kepada kita untuk membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi itu 100 kali. Dan 100 kali itu tidak menunjukkan batasan, itu menunjukkan banyak. Silahkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dan itu pahalanya sangat besar. Nabi mengatakan ada amalan yang ringan di lisan tapi sulit diamalkan. Apa itu? Zikir. Zikir itu pahalanya besar, ringan, tidak usah ada tenaga, biaya, keringat, pahalanya besar tapi sulit untuk diamalkan. Makanya subhanallah wa bihamdi, subhanallah ya. Biasanya subhanallah astagfirullah kalau ada efek dulu, kalau kaget astagfirullah ya. Kalau misalnya ada bidadari tak bersayap, Bapak subhanallah atau masya Allah. Nah, biasanya ada efek, padahalnya silahkan ya, semesta saja mereka bertasbih, kita yang diberi akal, diberi pahala itu dianjurkan untuk bertasbih. Betul Bapak terkait dengan fadilah tasbih. Yes, ya. Cukup Bapak ya. Kedepannya saya juga izin untuk merekam, cuman memang belum bisa dimasukkan ke YouTube karena ada syarat harus berapa subrek yang harus saya dapatkan, belum terpenuhi. Mudah-mudahan nanti bisa diposting langsung. 4.000 jam. Cuma 4.000 jam. 4.000 jam ya. Aku lu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.